sahabat FW dimanapun berada, ya alhamdulillah di hari yang Jumat, hari yang penuh berkah ini kami banyak menangani atas izin Allah, menangani kasus sengketa tanah yang terjadi di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu. Kita akan memberikan tips bagaimana agar sahabat-sahabat FW yang mempunyai tanah katakanlah lebih dari 3.000 meter persegi atau 500 atau setengah hektar, bahkan 1 hektar ke atas ya Bung Aziz. Bung Aziz, bagaimana Bung Aziz? Kiat-kiat agar tanah kita itu yang bersengketa itu bisa aman dari jerat-jerat mafia-mafia tanah yang ada di Provinsi Bengkulu ini, Bung Aziz. Kalau kita nggak ada di lokasi ya setidaknya keluarga kita, keluarga saudara atau keluarga yang persekutuan. Selain agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian harinya untuk orang yang kita suruh tinggal atau kita perbantukan tinggal di lokasi yang buat perjanjian lagi. Atas dasar biar di suatu saat tidak terjadi tuntutan menguasai fisik lagi. Nah ini yang menarik Bung Aziz ya. Katakanlah ini gua punya sertifikat hak milik, ya. Suatu ketika sertifikat tersebut tanah ini nggak gua gunain, nggak gua garap apa-apa. Karena ada suatu hal, ya. Tiba-tiba itu tanah gua ada bangunan di atasnya. Bahkan perolehannya ada SKT, ada SPPT, bahkan hanya berdasarkan kwitansi sama PBB. Nah ini gimana Bung Aziz menyikapi hal ini? Apakah kita bikin laporan ke polisi ataukah kita mengajukan upaya ke pengadilan men-challenge daripada SAM ini? Saya pribadi, pertama yang saya pahami dalam kasus-kasus tanah, juga pengalaman juga beberapa kali perkara, itu pertama yang harus kita lakukan itu ya benar kata Bro Rendra tadi, challenge saja dulu biar ada kepastian hukum terhadap hak milik yang kita miliki, terhadap sertifikat yang kita miliki, mana yang lebih kuat. Karena pada dasarnya dokumen yang terkuat itu, dokumen tertinggi atas kepemilikan itu yaitu sertifikat. Cuma permasalahannya kita harus membuktikan itu di persidangan agar mendapatkan penetapan pengadilan. Nah dari penetapan pengadilan tersebut bisa kita gunakan untuk melakukan laporan polisi agar polisi tidak lagi berdalih untuk membuktikan dulu kepemilikan. Artinya sekarang ini banyak kan yang kita lihat di masyarakat, dia lebih memilih untuk lapor ke polisi terkait SHM ya. Iya. Faktanya ketika kita lapor ke kepolisian, polisian meminta kalau seandainya kita punya SHM atau sertifikat, dia minta itu tanah itu yang menguasai, itu beli dengan siapa kan gitu tuh. Ini pemahaman kita kan. Artinya beban pembuktian itu kan ada pada si pemilik SHM. Nah ini bagaimana Bung Aziz pernah punya pengalaman seperti ini? Pernah suatu ketika itu saya berperkara di kantor Wendra Wardana Partners dulu. Pertama yang kita lihat itu kita terlepas dari masalah ini ya. Pertama itu ada kasus sengketa tanah. Dilaporin di polisi. Seiring jalan waktu polisi mencari pembuktian terhadap hak milik tersebut. Namun di-challenge oleh pihak yang kita anggap menyerobot membangun ini dengan menggugat. Akhirnya apa? Laporan kita itu ditunda oleh polisi. Artinya apa? Memakan waktu lebih lama, harus membuktikan pengadilan dulu dan lain-lain. Dasar hak yang menggugat waktu itu apakah sama? Enggak. SKT juga? Klien kita memiliki sertifikat. Orang itu memiliki SKT. Karena dia diperiksa, dia challenge dengan pembuktian hak milik sengketa, hak milik di pengadilan. Dia uji kekuatan SKT dia itu dengan sertifikat milik klien kita. Jadi oleh polisi itu proses penyidikannya ditunda sampai ada kekuatan hukum yang mengikat, inkrah. Di pengadilan juga kita nggak bisa nunggu sebentar, pembuktian di pengadilan aja bisa sampai 4 bulan. Kalau orang terhadap putusan itu tidak puas, dia banding. Terhadap banding tidak puas, dia kasasi. Nah, nunggu sampai kasasi itu bisa sampai 2 tahun prosesnya berjalan. Untuk itu pada terhadap permasalahan tanah ini sebaiknya kita lakukan aja pembuktian di pengadilan, biar masyarakat juga paham maksudnya. Terus terhadap rekan-rekan kita aparat penegak hukum ya jangan terima-terima aja. Maksudnya kasih saran pendapat ketika laporan itu masuk, diarahkan ke arah yang benar, jangan diterima-terima aja. Gitu. Kasihan masyarakat yang udah mau menyelesaikan masalah tertunda lagi ya pemilikan. Tapi kan begini Bung Aziz ya, kalau kita lihat kan kepolisian juga dalam hal ini kan tidak boleh menolak laporan. Walaupun kalau nggak saya ingat ya, saya pernah baca perkap, tapi saya lupa, saya pernah baca.
itu Perkap itu mengatakan bahwa SPKT itu bisa menilai kualifikasi daripada laporan, kan begitu. Bisa menilai dari kualifikasi laporan tersebut. Kalau memang dirasa tidak cukup, dia bisa mengarahkan untuk mencari bukti-bukti yang harus dilengkapi dan kemudian kembali lagi kepada SPKT. Tapi kalau di pengadilan, sepemahaman saya, di pengadilan itu dia mengujinya ketika masuk pada pokok perkara. Nah, cuma di pengadilan dia hanya melihat dokumen-dokumen saja. Persoalan dokumen ini sah, benar atau tidak itu nanti hakim yang memutuskan. Nilai ya. Jadi sahabat FW yang kita tangkap dari sharing tadi dengan Bung Aziz terkait masalah tanah ini, fundamentalnya itu ada di pembuktian. Nah, kalau kita ke polisi, bukan polisi tidak mau nerima laporan kan, tapi persoalannya polisi juga akan mencoba untuk mencari pembuktian keabsahan milik. Nah, ini kan jadi kompatibel kalau kita lihat kan. Sementara aturannya mengatakan bahwa SHM itu posisi yang tertinggi. Tapi banyak juga di lain kasus kita lihat SKT ada juga yang ngalahin SHM. Karena bicara tentang wakah ini. Benar. Asal usul SHM itu. Sepanjang SKT itu bisa dibuktikan kebenaran keabsahannya, SHM itu bisa dipakai. Namun kenyataannya tidak pernah menguasai fisik. Oke. Dari situ timbul indikasi surat ini asli atau palsu. Betul. Nah, kalau memang dia merasa memiliki, kenapa tidak menguasai? Salah satu dasarnya pertimbangan itu. Sedangkan yang memiliki sertifikat itu udah lakukan jual beli terus menerus, menguasai fisik, dikelola dan lain-lain. Dan itu sampai ke pengadilan. Sampai ke pengadilan. Ya, ini sangat terang benderang. Kita nggak mungkin kupas, kita pakai bersambung karena terlalu panjang durasi, nanti pusing bagi yang mendengar, yang bagi orang awam yang mungkin tidak bergerak di bidang hukumnya. Jadi kantor hukum kami FW ini ada asosiat muda kami, itu namanya Aziz Mamuda. Beliau ini insya Allah berpengalaman di bidang sengketa tanah, karena udah hampir tahunan dia ngerjain masalah tanah ini kan. Nah, jadi sahabat FW terus pantengin nih YouTube kita, channel kita akan memberikan banyak edukasi yang nantinya ya siapa tahu bisa bermanfaat, disimpan, suatu ketika ada masalah bisa ditonton, dan ini juga menjadi amal jariah bagi. Benar, itu yang kita harapkan. Oke, dadah. Assalamualaikum.